orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Dan dari berbagai macam bantahan-bantahan kitab ataupun melalui audio, visual dan sebagainya, itu saya sudah melihat bahwa apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabita Alawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya, karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang diakui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai luhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah, apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Syajarah Mubarakah, sampai abad ke-9 bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi, yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya, yaitu abad ke-8, ke-9, dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib-Habib ini, Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Musta, Umdatul Talib Al-Sughra. Tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu. Jadi bantahan itu, Guru, saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab Betawi, 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu, satu, harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Jadi kitab mereka yang mereka katakan bahwa Ahmad bin Isa itu sudah ada pada abad bukan Ahmad bin Isa, Ubaid, dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu ternyata manuskrip palsu. Jadi manuskrip yang ditulis pada tahun 1960 oleh Salim bin Jindan yang diatribusikan dengan sanad yang sampai kepada tahun 345 Hijriah ini. Dalam ilmu filologi ini tidak bisa
sebuah manuskrip yang ditulis tahun 1969 hanya karena dia menyebut orang yang ada di abad keempat, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah dalil untuk orang yang ada di abad keempat. Karena setiap sebuah manuskrip itu hanya menjadi dalil dan dasar bagi orang-orang apa yang ada pada masa itu. Jadi hari ini kita mengatakan tentang Sangkuriang, maka dalil yang kita tulis hari ini, kitab yang kita tulis hari ini tidak bisa untuk memverifikasi betulkah Sangkuriang itu ada. Betul. Karena siapapun bisa menulis apapun dengan titi mangsa kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan, bahkan sampai Nabi Adam. Apakah ketika kita menulis bahwa Nabi Adam itu ada misalnya pada tahun sekian sebelum Masehi, kemudian sebuah kitab ini bisa diatribusikan sebagai dalil daripada apa bukti sejaman dari Nabi Adam? Kan tidak demikian. Dan falasi-falasi demikian ini dibangun oleh mereka di dalam buku yang terakhirnya ini, dan saya sudah membuat sebuah bantahan untuk itu, dan ada proses cetak. Oh, proses cetak. Ya, di sini belum terbantahkan. Mustahil terbantahkan. Wah. Kenapa mustahil terbantahkan? Karena algoritma yang saya hipotesa dari abad 9 itu, memang nasab ini nasabun maudhu'un. Nasab palsu sangat yang lemah. sengaja diciptakan, dipabrikasi pada saat itu, kemudian nama-nama itu imajinasikan untuk sampai kepada tahun yang mereka inginkan, yaitu tahun 345 Hijriah itu. Jadi proses sinkronisasi, proses pabrikasi itu sudah nampak begitu jelas seperti matahari di siang hari. Sehingga kalaulah ada misalnya sesuatu dalil yang akan mereka berikan dari abad ke-8, ke-7, ke-6, itu akan langsung kita dibantah. Kita akan mampu melihat kedustaannya. Yang ingin disampaikan yang pertama harus terangkan dulu bahwa ilmu Rijal Hadis adalah sebuah ilmu yang menceritakan sosok atau seseorang yang dianggap membawa berita di masa lalu dan sampai saat dia hidup. Jadi yang disorot adalah rijalnya, langsung orangnya, ya, orang penuturnya gitu ya. Iya, penuturnya. Jadi dalam kaidah kan dikatakan bahwa kullu syai'in yahtaju ila ilmin laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Segala sesuatu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Segala ilmu butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin perawi bisa menyampaikan sesuatu kalau ilmunya tidak ada? Oke. Ini jadi kaidah yang sangat logis. Lalu sekarang, karena perawi inilah sebuah pembawa berita, dia adalah orang yang membawa berita dari masa lalu sampai masa dia hidup. Dalam kajian ilmu Rijal Hadis, kita akan tanya, orangnya ada nggak? Kalau ada, oke, siapa namanya? Ibu bapaknya siapa? Kalau punya riwayat pendidikan, pernah nyantri di mana? Oh gitu. Gurunya siapa? Guru Qurannya siapa? Guru hadisnya siapa? Guru sastranya siapa? Guru fikihnya siapa? Terus kajinya kalau di pesantren apa? Kemudian sekarang nama gurunya siapa? Itu kajian ilmu Rijal Hadis. Itu nggak terlalu ketat, Pak? Memang sangat ketat. Memang sangat ketat. Untuk menjaga apa ya? Menjaga sebuah jalur ini agar betul-betul mendekati keakuratan. Bahwa yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu kan diglorifikasi sebagai seorang ulama, muhaddis, seorang mustahid. Kan nggak mungkin sekarang mustahid kalau nggak nyantri dulu, Pak Guru. Iya. Iya, mau tiba-tiba jadi mustahid kan mustahil. Oleh karena itu kita tanya, waktu dulu sekarang ngajinya sama siapa? Ada nggak datanya? Nggak ada. Beliau tinggal di Basra. Kemudian beliau katanya sebagai lahir dari orang bangsawan. Kemudian dalam bangsawan ini kan sudah terbiasa mereka selalu mencatat yang namanya silsilah kebangsawanan mereka. Betul. Dan kebiasaan masa lalu. Betul. Jadi sangat mustahil apabila sekarang dikatakan sebagai seorang bangsawan, keluarga ini tidak punya sekarang silsilah yang hidup pada zamannya. Kan ini hidupnya abad 3 atau abad 4.
Di mana waktu itu ya sangat-sangat berkembang ilmu pengetahuan di kota Baghdad, Basrah, Kufah dalam dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau juga dari kecil katanya kan gitu. Mengajinya kan banyak benar nih, berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tafsir Quran, ilmu hadis, fikih, ilmu sastra, balaghah, macam-macam. Yang menarik dari kitab-kitab sekarang yang hidup abad 3 dan 4, misalnya dari mulai kitab tafsir atau At-Tabari, kemudian Tarikh At-Tabari, kemudian kitab Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian dalam kitab Ibnu Mandah, Al-Iman Ibnu Mandah, kemudian dalam kitab sekarang As-Sahih As-Saghir, Al-Kabir, kemudian As-Sunnah Ad-Darqutni. Saya panjangkan hampir 300 tahun dari prediksi seorang tokoh, seorang historis, seorang ulama yang menurut Balawi ini pernah hadir, ternyata namanya tidak pernah tercatat sebagai ulama satupun. Kepangkatan yang disematkan pada Ahmad Al-Muhajir itu memang betul-betul tidak ada. Jangankan mustahid, santri aja nggak tahu kok. Nyantrin di mana, gurunya siapa, nggak ada. Mereka katanya bahwa Ahmad Al-Muhajir pernah buat musnad, kumpulan-kumpulan, berarti kumpulan-kumpulan perawi. Musnad ya, iya, namanya kumpulan-kumpulan perawi yang disatukan dalam sebuah kitab, namanya musnad, isnad, sanad. Kalau sanad kan berarti mata rantai berhubungan dengan perawi. Kita tanya, perawinya mana? Kitabnya mana kalau begitu? Ada nggak? Nggak ada lagi. Kita sudah periksa itu dari 11.400 jalur periwayatan dari 50 kitab, insya Allah. Itu betul-betul tidak. Berapa? Punten. 11.400 jalur periwayatan dari 50 kitab. Itu tidak ada satupun. Tidak ada. Bahkan saya tutup riset saya saking penasaran. Tutup dengan kitab Ad-Durrul Mansur Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena dalam madzhab Syafi'i beliau ini kan bermuaranya semua sanad hadis, semua riwayat di sana bermuaranya. Jadi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti kan beliau itu kalau meriwayatkan menggunakan kalimat wa kharaja, misalnya wa kharaja Bukhari fi sahihi, wa Muslim fi sahihi, wa Abu Daud fi sahihi, an Ibnu Umar, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi nama orangnya, ulamanya, dan kitabnya disebut. Kemudian siapa perawi yang membawa hadis tersebut, itu selalu dibawa. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu selalu meriwayatkan dari mulai abad 1 Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai para ulama yang hidup di zamannya. Andaikan betul Ahmad Al-Muhajir dengan gelar yang begitu luar biasa, Imam Mustahid, kenapa tidak diriwayatkan satupun riwayatnya? Kenapa jawabannya? Ya karena memang tidak ada orangnya. Selesai. Jadi yang dapat saya temukan dari Ahmad bin Isa ya, itu juga tidak kitab sezaman. Memang ada ulama-ulama dari sisi ilmu nasab pun menolak nama Ahmad bin Isa ini. Karena apa? Karena kemunculan namanya baru pada abad ke-5 432 Hijriah di dalam kitab Tahdhibul Ansab disebut dia sebagai anaknya Isa Al-Arad. Di dalam kitab abad keempat itu kitab Sirri Silsilatil Alawiyah itu belum disebut nama Ahmad bin Isa. Dari situlah ada beberapa ulama nasab yang tidak menerima bahwa Isa juga punya anak namanya Ahmad. Tetapi kita menggunakan kaidah ilmu sejarah argumentium excellentio itu, bahwa kitab yang kita bisa temukan yang paling dekat masanya itu kita pegang terlebih dahulu sebelum adanya dalil yang membantahnya. Ketika kita menemukan kitab Tahdhibul Ansab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul anaknya Isa, maka kita pegang itu, kemudian diverifikasi oleh kitab-kitab lain seperti di dalam kitab Al-Majdi masih abad ke-5. Kemudian kitab Muntaqilatul Talibiyah juga masih abad ke-5 menyebutkan sama, bahwa Isa ini mempunyai anak bernama Ahmad. Nah, disitulah saya berbeda dengan Kiai Alawi yang begitu ketat, bahwa ketika seseorang itu tidak ada di dalam periwayatan hadis, karena dia disebut diatribusikan, diasosiasikan di dalam kitab-kitab sejarah Balawi sebagai muhaddis, dia sebagai mujtahid, dia sebagai imam. Nah, itu semua palsu semua. Itu saya setuju di situ, bahwa apa yang diasosiasikan oleh historiografi Balawi pada abad ke-9 tentang Ahmad bin Isa ini itu adalah kepalsuan, ya. Tetapi mengenai bahwa dia ini adalah terverifikasi ada, walaupun bukan oleh kitab sezaman, itu saya bisa menemukannya. Dari mulai abad ke-5 itu ada riwayat-riwayat itu. Tetapi saya setuju bahwa dia tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi.
tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi, kemudian Ada karya tulisnya? tidak ada karya tulis. Oh, tidak ada karya Tidak ada karya tulis, tetapi dia mempunyai sebuah apa namanya itu sebuah peran lah di dalam kehidupannya, itu pernah meriwayatkan tentang hadis Imam Syiah. Jadi bukan hadis Nabi, tentang cerita Syiah itu dia diriwayatkan. Jadi di dalam tradisi Syiah itu orang-orang yang pernah bertemu dengan imam-imam itu, Iya, kemudian pun disebut sebagai perawi. betul. Ahmad bin Isa ini adalah salah satu perawi dari Syiah, Oh. bukan tentang hadis, tetapi tentang dia pernah bertemu dengan seorang imam Syiah imam yang Syiah. ke-10 dan calonnya yang ke-11. Nah, dari situ saya bisa untuk mengambil kesimpulan, Ahmad bin Isa ini ada, tetapi dia tidak punya peran-peran strategis di dalam itu epistemologi Islam, terutama hadis. Tetapi juga dia tidak berumur panjang. Jadi dia udah punya anak beberapa, masih kecil, kemudian dia meninggal dunia. Oke. Itulah yang menjadi sebab bagaimana sulitnya kita untuk mencari ketokohan Ahmad bin Isa dalam fakta-fakta historis yang kita bisa lihat di dalam kitab-kitab sejarah masa lalu. Perlu direvisi. Saya itu bukan pakar hadis, Oh, bukan. pengkaji rijalul hadis. Oke, pengkaji rijalul hadis. Kita luruskan dulu sedikit. Yang kedua, kenapa sekarang saya berkontribusi di dalam polemik nasab ini? Karena yang saya lihat dan saya alami dalam masyarakat, bahwa masalah ini bukan hanya masalah nasab bin atau binti anu, enggak. Ini sudah menjurus mengarah kepada pengkastaan di masyarakat. Oke. Ada orang yang merasa Iya. superior Dari orang lain. ya, karena dia sekarang merasa mempunyai darah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau dikaji lagi, ternyata darahnya dari Nabi Yahudi, kan begitu, nggak nyambung sebetulnya. Ya, kita punya datanya gitu. Jadi Nabi Muhammad kan sebenarnya tidak pernah mengajarkan pengkastaan. Bahwa semua sama saja, iya, wala ahmaro wala ahmar. Tidak juga sekarang orang yang kulitnya merah, yang tidak hitam, wala ahmaro wala ahmar, semua kan tidak ada perbedaan. Sudah berbicara masalah ras itu bukan ajaran Islam sebetulnya. Oleh karena itu, ketika saudara saya membuat tesis, itu kan sebetulnya saya diperintah sama guru, coba katanya diperiksa dulu, betul nggak? Setelah saya cek, ternyata ini percis bilang yang saya pelajari di pondok pesantren dulu, hanya saya dalam bidang rijul hadis. Tadi kan Kimat bilang ini mustahil, bisa dibantah. Betul, saya pernah bilang sama beliau waktu di rumahnya bahwa tesis yang dibuat itu sudah menggunakan 4 standar, seperti seolah-olah standar 4 hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, disimpan dalam satu tesis. Jadi kalau orang mau bantah, dia harus menggunakan metode standar Sahih yang sama. Nggak bisa menggunakan standar Sahih, Sunan, Mujam, Musnad, itu nggak beda, itu beda level, harus dengan metode yang sama. Jadi kalau misalnya Kimat sekarang mengatakan mustahil, bukan berlebihan, memang begitu, harus jawab dengan metode yang sama. Tuh. Ini yang membuat saya lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk membuktikan dalam kajian saya bahwa Ahmad bin Isa ini yang jelas ya bukan seorang ulama. Jadi terlalu diglorifikasi gitu. Karena riwayatnya Andri aja nggak pernah. Tapi kalau kita mau cek and recheck, kita bisa mendapatkan semua riwayat. Misalnya kalau misalnya dalam mazhab Imam Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam sebelumnya, sebab itu lahirnya sekarang di mana kita tahu. Iya. Pendidikannya seperti apa? Tahu. Hafal Qur'annya umur 6, 7, 8 tahun kita tahu. Iya. Itulah yang disebut dengan dalam kaidah itu kan begini. Kullu tarihin yahtaju ila rawi mal akhbaril lati yahmiluha bi tatabu'i. Setiap sejarah itu membutuhkan perawi bersama dengan berita yang dibawanya bitatabu'i, secara estafet. Nah, ini syaratnya estafet, nggak boleh putus, nggak boleh munqati'un, tidak boleh putus. Kan yang kita tahu katanya abad 3 sama 4 lahir nih 2 orang antara Ahmad Al-Muhajir dengan anaknya Ubaidah bin Ahmad, jangan begitu, abad 3 abad 4. Kan kalau kajian Kimat kan semuanya sampai abad 9 awal kan semuanya sama. Anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. 3 semua 3. Tiba-tiba muncul 985 Ali Sakron muncul, sekarang anaknya 4. Pertanyaan saya dalam riwayat hadis ini
Ali As-Sakron merujuk kepada kitab mana? Kok anaknya 4? Ada dari motivasi dari Kiai Alawi tadi itu sebenarnya begini. Jadi nasab atau keturunan Kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabih, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Oh, kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'lawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'lawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'lawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain, bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus, tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan? Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya, kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Ba'lawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, berbaik sangka. Husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan, ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis.
Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa daur itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar. Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi. Bahkan ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umroh. Kan ini halalan thayyibah. Bagus sekali kan. Berarti diskursus nasab ini Guru Gembul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi, walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat dari Al-Quran dan hadis, tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. 3 ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat-umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci 4 ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain, ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari madmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya, antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Secara fakta, hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarim, kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Alatas, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi apa? Diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya,
secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Klaim-klaim yang lain yang kita selidiki, kita teliti, seperti nakobah ashraf yang di internasional, di luar negeri ya, Pak Gembor. Semenjak mereka berdiri, mereka sudah punya manuskrip. Aneh nggak sekarang? Sekelas Robert Alawiyah, baru kelabakan sekarang, baru cari manuskrip. Kenapa? Gitu? Oh iya, karena memang nggak punya naskah aslinya. Satu. Nah, kalau dalam ilmu rujukan hadis itu harusnya, karena kan nakobah itu kan sebuah lembaga yang mensahkan sekarang sebuah nasab. Kalau sekarang perorangan kan katanya ada nakib. Kalau dalam ilmu rujukan hadis, kalau dengan syarat bil tabung estafet, ya kan dari zaman ke zaman, anggap aja nih abad 3 sampai abad 9 gitu ya, saling mengesahkan. Jadi biar ini betul loh jalurnya, ada yang mengesahkan, harusnya ada kalimat misalnya hadasana nakib Ibrahim, hadasana nakib Sulaiman, hadasana nakib Ahmad, qala hadasana nakib Ubaidillah misalnya. Jadi ini ada nakib yang mengesahkan dari satu zaman ke zaman yang lain. Pensahan, isbat namanya itu. Pertanyaannya, Ba'alawi punya nggak isbat kayak begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Waktu kemarin saya podcast waktu di Manem Ali 3 hari kemarin, beliau mau buka kitab Torah abad 3. Jadi untuk keturunan sekarang Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu dikatakan Sayyidus Syarif, hanya 2, Sayyid dan Syarif, untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak. Ismail semua Sayyid Syarif semua. Nah, salah satu pengklaiman mereka, Habib itu dari dulu sudah ada. Nah, ini salah satu dalil ya, saya bacakan sedikit nih. Wa qala Razin bin Ubaid kuntu indabna Abbas radhiyallahu anhu fa'ti Ali Zainal Abidin bin Al-Husain faqala Ibnu Abbas marhaban bil Habib ibni Habib. Orang sepintas, oh ini ada. Oh, sekarang kita bedah sedikit ini hadisnya. Telah berkata sekarang Razin bin Ubaid, ketika beliau sekarang berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Berkata Ibnu Abbas kepada siapa? Kepada Ali Zainal Abidin. Marhaban bil Habib nih Habib. Selamat datang kekasih dari anak kekasih. Oh ini Habib katanya. Jangan dulu senang. Jangan dulu senang. Bentar, kita bongkar jalur hadisnya di sini. Pertama, kita bicara rijal. Ibnu Abbas kapan wafatnya? 953. Nggak ketemu sama Ali Zainal Abidin. Kapan lahirnya? 958. Ibnu Abbas meninggal dunia, Zainal Abidin baru lahir, baru jadi orok, jadi bayi. Lalu ada riwayat Fakola Ibnu Abbas berkata, apakah sekarang mungkin Ibnu Abbas keluar sekarang dari makamnya, terus ngomong sama anak kecil sama orok, marhaban bil Habib nih Habib. Nah, ini kan dari jalurnya saya sudah bohong di jalurnya. Isinya juga sudah dusta lagi. Nah, dan ini salah satu dalil yang banyak dipakai oleh para mukibin. Ini katanya gelar Habib. Iya, tulisannya, tapi riwayatnya bohong, 100% bohong. Ini katanya dalam At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ya nggak ada urusan mau dalam kitab apa, kalau palsu aja udah selesai. Verifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang ya itu bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi. Artinya begini, bukan di depak ya, ada resapel. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri. Jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Dan saya husnudzon bahwa pimpinan kita di PBNU mempunyai grand strategi untuk mencapai visi-visi strategis yang harus dicapai dalam jangka yang pendek, dengan salah satunya adalah meresapel saya itu.
Jadi ada grand strategi yang ingin dicapai oleh PBNU terkait dengan penguatan organisasi, baik yang berkaitan langsung dengan Balawi atau yang tidak berkaitan langsung, yang dimana di situ dibutuhkan saya tidak berada di lembaga terlebih dahulu. Jadi itu biasa-biasa saja. 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabah Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi.